Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf untuk kali ini tidak bisa bersamai kalian dalam pembelajaran konvensional di kelas, sehingga pembelajarannya diganti dengan pembelajaran daring dengan kalian menyimak penjelasan dari Bu Farah mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dan dakwah. Baik, penjabaran materinya ada dua. Yang pertama mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, kemudian yang kedua Muhammadiyah sebagai gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Untuk yang pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Gerakan pembaruan Islam di sini merupakan upaya untuk menyesuaikan paham agama Islam dengan perkembangan yang ditimbulkan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Jadi disesuaikan dengan perkembangan Islam yang ada di zaman sekarang. Jadi gerakan pembaruan Islam ini bukan berarti mengubah atau mengurangi dan menambah isi teks Al-Quran maupun hadis, melainkan hanya menyesuaikan faham atas keduanya sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan zaman di masa sekarang. Gerakan pembaruan Islam biasanya memiliki ciri-ciri pemahaman terhadap agama Islam yang cukup spesifik. Jadi ciri-cirinya itu ada yang pertama, Islam adalah agama yang komprehensif dan telah mengatur segala aspek kehidupan sosial, politik, hukum, ekonomi, dan lainnya. Kemudian mengajak pengikutnya untuk kembali pada Islam yang benar sebagai usaha untuk melakukan perubahan sosial. Kemudian yang ketiga, Islamisasi pada masyarakat Muslim melalui perorganisasian ataupun pembentukan sebuah kelompok yang kuat. Jadi, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam itu adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah. Jadi dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan seterusnya sampai Nabi Muhammad SAW. Nah, agama Islam ini diturunkan oleh Allah sebagai rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia sepanjang masa dan juga menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Karena itulah dalam pengamalan ajaran Islam, Muhammadiyah itu mendasarkan gerakan pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, dalam mengamalkan ajaran Islam, Muhammadiyah itu juga bekerja dari berbagai bidang. Ada banyak bidang. Jadi Muhammadiyah itu bekerja pada hampir semua bidang kehidupan manusia, seperti bidang akidah, kemudian bidang akhlak, kemudian bidang ibadah, kemudian bidang muamalat dan duniawi. Penjabarannya ada di sini. Jadi di bidang dakwah Muhammadiyah yang pertama adalah bidang akidah, dengan pengertian bahwa Muhammadiyah bekerja untuk tegakkan agama Islam, tegakkan akidah Islam yang murni dan bersih dari segala kemusyrikan, seperti kemusyrikan menyekutukan Allah dengan suatu ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, seperti bid'ah, kemudian khurafat, kemudian tahayul dan lain sebagainya. Bid'ah itu menambah-nambah ajaran agama yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian kalau khurafat yaitu kepercayaan atas cerita-cerita dari khayalan orang-orang terdahulu. Kemudian kalau yang tahayul itu cerita mitos seperti Nyi Roro Kidul dan sebagainya. Kemudian dalam bidang akhlak dengan pengertian bahwa Muhammadiyah bekerja untuk tegakkan nilai akhlak yang mulia dengan berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah, dan tidak ada campur tangan dari manusia. Begitu, pedomannya tidak ada campur tangan dari manusia, walaupun disesuaikan dengan keadaan zaman. Jadi tetap bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah.
Kemudian bidang ibadah dengan pengertian bahwa Muhammadiyah bekerja untuk tegakkan ibadah yang dituntunkan Rasulullah Muhammad SAW tanpa adanya tambahan dan juga perubahan dari manusia tentunya. Contohnya beribadah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak bid'ah, tidak ditambah-tambah amalan-amalannya. Kemudian yang terakhir bidang muamalah duniawi dengan pengertian bahwa Muhammadiyah bekerja untuk melaksanakan muamalah duniawiyat atau pengelolaan dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadikan semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah seperti saling tolong menolong dalam kebaikan sehingga terjalinlah hubungan baik antar sesama manusia, terjalin ukhuwah Islamiyah antar sesama manusia. Selain itu, gerakan Islam Muhammadiyah juga dikenal sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Muhammadiyah merupakan organisasi yang didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan yang salah satu tujuan didirikannya adalah menjadi bagian dari umat terbaik yang senantiasa menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dalam hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Ali Imran ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Artinya bisa dibaca sendiri ya. Nah, selain Quran Surat Ali Imran ayat 110 tadi, itu juga salah satu dalil yang menjadikan prinsip dari Muhammadiyah adalah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 104, di mana pola gerakan itu berdasarkan sifat gerakan Muhammadiyah yang selalu mendakwahkan Islam di tengah masyarakat dalam berbagai bentuk. Jadi untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu ada beberapa hal seperti berdakwah secara diplomasi, kemudian memilih masa dan tempat yang sesuai, kemudian melembutkan hati dengan kata-kata, perbuatan dan muamalah yang baik, lalu memberi kemaafan, lalu memberi hadiah kepada mereka yang baru memasuki agama Islam, lalu seperti meninggalkan perkara yang tidak memudaratkan untuk kemaslahatan yang lebih besar. Kemudian yang terakhir, sebagai refleksi, nanti silakan kalian untuk memberikan komentar di bawah sesuai dengan soal yang ada di sini. Yang pertama, apa yang kalian dapatkan dari materi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar? Yang kedua, manfaat apa yang kalian peroleh dari pembelajaran ini? Yang ketiga, rencana apa yang akan kalian lakukan setelah memahami materi pada bab ini? Nah, nanti untuk menjawab pertanyaan ini, silakan kalian jawab di kolom komentar, sertakan nama lengkap kalian beserta nomor absen. Sebisa mungkin tidak kopas dan sebisa mungkin sesuai dengan pola pikir kalian masing-masing gitu. Sesuai dengan analisis kalian masing-masing. Tentu pola pikir antara satu dan yang lainnya berbeda begitu. Saya cukupkan ya untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.